Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya apakah Ananda semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar otomotif, yaitu tentang gambar teknik. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengetahui tentang gambar teknik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi simbol dan kode gambar teknik. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan letak dan posisi komponen berdasarkan membaca gambar teknik. Materi yang pertama yaitu gambar teknik sebagai bahasa teknik. Yang pertama yaitu gambar teknik merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang ahli teknik. Yang kedua yaitu gambar teknik merupakan bahasa teknik. Yang ketiga, gambar teknik harus dapat menyampaikan informasi secara tepat dan objektif. Gambar teknik sebagai bahasa teknik yaitu apabila akan dibuat satu benda kerja di dalam industri, maka pemesan atau perencana cukup memberikan gambar kerja pada pelaksanaan atau teknisi. Untuk perlu membuat contoh benda aslinya yang akan dibuat. Hal seperti ini dapat terjadi mengingat gambar dalam teknik dipakai sebagai sarana untuk mengemukakan gagasan konstruksi pekerja. Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan bahwa gambar berfungsi sebagai bahasa teknik di industri permesinan. Untuk dapat melakukan fungsinya sebagai bahasa di industri, maka gambar teknik harus menjadi alat komunikasi di antara orang-orang di dalam membuat desain dan komponen industri, bangunan, dan peralatan konstruksi. Selanjutnya yaitu gambar teknik merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang ahli teknik. Yang kedua yaitu gambar merupakan bahasa teknik. Yang ketiga, gambar teknik harus dapat menyampaikan informasi secara objektif. Selanjutnya, gambar teknik harus mempunyai aturan yang dapat dipahami oleh seseorang yang ahli sehingga perlu adanya standarisasi. Standarisasi yaitu aturan-aturan yang disepakati bersama. Aturan yang berlaku internasional, standar internasional, ISO atau International Organization for Standardization. Selanjutnya yaitu fungsi dari gambar teknik. Adapun fungsi dari gambar teknik yaitu penyampaian informasi, meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada bagian produksi, pemeriksa, perakitan, dan sebagainya. Gambar mempunyai tugas menyampaikan maksud dari perancang dengan tepat kepada pihak lain, misalnya perencana proses, pembuatan, pemeriksaan, dan perakitan produk atau komponen. Apabila kita mengamati proses pembuatan produk atau komponen mesin, selalu kita temukan gambar. Yang kedua yaitu pengawetan dan penyimpanan. Gambar merupakan data teknis yang tepat. Teknologi dari suatu perusahaan dipadatkan dikumpulkan pada gambar. Oleh karena itu, gambar bukan saja diawetkan untuk mensuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan, tetapi gambar-gambar digunakan sebagai bahan informasi untuk perencana baru di kemudian hari. Untuk itu, diperlukan cara penyimpanan, kodifikasi nomor urut gambar, dan sebagainya.
Fungsi gambar teknik yang selanjutnya yaitu penuangan gagasan dan pengembangan. Konsep abstrak yang melintas dalam pikiran perancang diwujudkan dalam bentuk gambar. Setelah itu, gambar diteliti dan dievaluasi berulang-ulang sehingga dihasilkan gambar yang sempurna. Gagasan baru untuk pengembangan pada awalnya masih berupa konsep abstrak yang terlintas dalam pikiran. Konsep abstrak tersebut kemudian diwujudkan bentuk gambar sketsa, kemudian gambar sketsa diteliti, dievaluasi secara berulang-ulang sehingga didapatkan gambar-gambar baru yang sempurna. Selanjutnya adapun alat-alat yang digunakan untuk gambar teknik yaitu kertas gambar, pensil gambar, pena gambar, jangka, penggaris, dan mal. Adapun standar kertas gambar, macam-macam kertas yang digunakan dengan tujuan gambar meliputi kertas gambar untuk tata letak. Untuk gambar tata letak dengan pensil dipergunakan kertas gambar putih biasa, kertas sketsa atau kertas milimeter. Kertas gambar untuk gambar asli. Gambar asli ini digambar pada kertas kalkir karena gambar cetak biru atau cetak kontak dibuat langsung dari gambar tersebut. Kualitas kertas yang baik adalah tahan lama, tahan lembab, mudah untuk menggambar pensil atau tinta, dan mudah dicetak kembali. Film gambar dipergunakan untuk gambar yang diteliti, dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama, dan tidak boleh memuai ataupun menyusut. Kertas gambar mempunyai ukuran panjang yang lebar yang sudah sesuai standar, sesuai dengan sistem ISO. Adapun standar ukuran kertas yaitu A0 dengan lebar 841 mm, panjang 1189 mm dengan sisi kiri 20 mm dan konstan 10 mm. Kertas ukuran A1 dengan ukuran lebar 549 mm, panjang 841 mm dengan sisi kiri 20 mm dan konstan 10 mm. Kertas A2 memiliki ukuran 420 mm, panjang 564 mm, sisi kiri 20 mm dan konstan 10 mm. Kertas ukuran A3 ukuran lebar yaitu 297 mm, panjang 420 mm, sisi kiri 20 mm dan konstan 10 mm. Sedangkan kertas ukuran A4 ukuran lebarnya yaitu 210 mm, panjang 267 mm, sisi kiri 20 mm dan konstan 5 mm. Kertas ukuran A5 yaitu dengan ukuran lebar 148 mm, panjang 210 mm, sisi kiri 20 mm dan konstan 5 mm. Adapun alat-alat gambar selanjutnya yaitu pensil, pena atau rapido dan penggunaannya. Pensil yang dipakai untuk menggambar ada 3 macam, yaitu pensil biasa, pensil yang dapat diisi kembali, dan pensil mekanik. Ketiga pensil ini memiliki tingkat kekerasan tertentu, mulai dari yang lunak sampai keras. Adapun tingkat kekerasan pensil dapat yaitu untuk tingkat lunak yaitu ada 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Adapun tingkatan sedang yaitu B, HB, F, H, 2H, dan 3H. Untuk pensil yang keras yaitu 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H.
Huruf H menunjukkan tingkat kekerasan. Semakin besar angkanya semakin keras, sedangkan angka di depan huruf B menunjukkan kelunakannya. Semakin lunak, angkanya semakin besar. Selanjutnya, alat gambar selanjutnya yaitu jangka. Jangka adalah alat yang berfungsi untuk membuat lingkaran atau busur lingkaran baik dengan ujung. Selanjutnya yaitu penggaris dan cara penggunaannya. Pemeliharaan penggaris atau mistar segitiga yang perlu diperhatikan untuk pemeliharaan penggaris segitiga adalah sebelum digunakan, penggaris harus dibersihkan terlebih dahulu dengan lap atau jika perlu dicuci. Penggaris yang tidak dibersihkan akan mengotori kertas gambar. Penggaris jangan digunakan untuk membantu memotong kertas ataupun digunakan untuk mengetok atau memukul yang berakibat penggaris menjadi lecet. Sehingga jika dipakai untuk menggambar maka hasil garisnya tidak lurus. Sebelum dipakai, penggaris lebih baik diperiksa terlebih dahulu ketegak lurusannya, yaitu dengan meletakkan penggaris segitiga pada garis lurus di atas segitiga lainnya. Lihat macam-macam mal. Macam-macam mal yang dipergunakan untuk gambar teknik terdiri atas mal huruf, mal busur atau kurva, mal lingkaran, mal elips, dan mal khusus. Tanda-tanda pengerjaan dan semacamnya. Selanjutnya yaitu ini ada kertas gambar. Jenis-jenis kertas gambar yaitu ada kertas pada larang, kertas manila, dan kertas kalkir. Ukuran kertas gambar dibuat di kertas gambar yang ukurannya sudah distandarkan. Ukuran A0 mempunyai luas 1 meter kuadrat dengan perbandingan panjang terhadap lebar akar 2:1. Ukuran berikutnya A1, A2, A3, A4 diperoleh dengan membagi dua ukuran yang telah mendahulunya. Ini adalah contoh pembagian dari ukuran kertas gambar. Selanjutnya kekerasan pensil. Golongannya dinyatakan dengan huruf seperti yang sudah dijelaskan tadi. Keras, sedang, lunak. Tiap golongan dibagi ke dalam tingkat kekerasan yang dinyatakan dengan angka. Golongan keras yaitu dari 9H sampai 4H. Golongan sedang dari 3H sampai B. Golongan lunak dari 2B sampai 7B. Selanjutnya ini adalah contoh ukuran batas gambar dari tepi gambar tergantung pada ukuran kertas. Batas gambar lebar minimum 20 mm untuk A0 dan A1, 10 mm untuk A2 dan A3 dan A4. Rangka harus dibuat dengan garis setebal minimum 0,5 mm. Ini adalah contoh dari posisi dan ukuran kepala gambar. Bisa diperhatikan pada gambar. Selanjutnya yaitu skala gambar. Skala gambar adalah perbandingan ukuran linier pada gambar terhadap ukuran linier dari unsur yang sama pada benda. 3 macam skala. Skala Peano, gambar dibuat dengan ukuran yang sama dengan benda yang digambar 1:1. Skala pembesaran, gambar dibuat dengan ukuran yang lebih besar dari benda yang sebenarnya. Misalnya 2:1, 5:1, 10:1, dan 50:1. Skala pengecilan, gambar dibuat dengan ukuran yang lebih
lebih kecil dari benda, misalnya 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, dan seterusnya. Dalam gambar digunakan beberapa jenis garis yang masing-masing mempunyai arti dan penggunaannya tersendiri. 3 jenis garis. Yang pertama yaitu garis nyata, yang kedua garis gores, yang ketiga garis bergores. Menurut tebalnya, garis tipis dan garis tebal perbandingannya 1:0,5. Tebal garis dipilih sesuai dengan besar kecil gambar. Umumnya tebal garis adalah 0,5 mm dan 0,7 mm. Penulisan huruf dan angka harus mudah dimengerti, jelas, seragam, dibuat dengan freehand atau mal. Ini adalah contoh bentuk penulisan huruf. Yang sebelah kiri yaitu bentuk huruf dan angka dengan penulisan miring. Yang sebelah kanan yaitu penulisan bentuk huruf dengan huruf tegak. Di dalam gambar teknik yaitu terdapat beberapa kode dan simbol gambar teknik, karena tujuan dari gambar teknik untuk simbol dan kode tersebut. Ini adalah contoh beberapa simbol dan kode gambar teknik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi gambar teknik hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam